Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Sahabat rumah belajar, ketika kalian menonton televisi, mendengarkan radio, membaca koran, browsing-browsing internet, memutar YouTube di HP kalian, dan lain sebagainya, pernahkah kalian menjumpai adanya iklan? Ya, tentu kalian sering menjumpai adanya iklan, bukan? Nah, sekarang silahkan kalian cermati salah satu iklan yang ada pada TV berikut ini. Nanti kalian bisa mengulang-ulang iklan tersebut agar kalian memahami satu persatu kata yang ada pada iklan tersebut. Silakan kalian cermati. Ayo minum susu dulu. Kata guruku, kita perlu nutrisi buat mikir, buat teguh untuk PR matematika, buat lagi buat main. Baru kini dengan 2 kali menyaksikan dan omega 6 dan Go. Aku kan 2 kali lebih hebat. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh iklan yang ada pada media elektronik seperti TV. Sahabat rumah belajar, sekarang kira-kira apa itu iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan sering dijumpai pada media elektronik ataupun media cetak. Sahabat rumah belajar, dalam iklan yang sudah ditampilkan tersebut, kalau kalian cermati, di situ ada kata nutrisi dan kata omega 6. Tahukah kalian apa arti dari kedua kata tersebut? Nah, kalau kalian tidak tahu, berarti itu merupakan kata asing bagi kalian. Nah, sekarang coba kita cari di internet dan di Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Apa arti dari kedua kata tersebut? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nutrisi berarti proses pemasukan dan pengolahan zat makanan oleh tubuh, atau bisa juga berarti makanan bergizi. Nah, itu tadi arti kata nutrisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Sekarang coba kita cari maksud dari omega 6. Kata omega 6 menurut Mel Fadiana dalam jurnal.fkm.unan.ac.id, omega 6 merupakan asam lemak tak jenuh ganda yang mempunyai banyak manfaat terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan balita. Nah, sekarang sahabat rumah belajar sudah tahu makna dari kedua kata tersebut. Nah, selain dua kata tersebut, yaitu kata nutrisi dan kata omega 6, mungkin ketika kalian mencermati kata-kata yang ada pada iklan, kalian menemukan lagi kata-kata lain yang kalian anggap itu adalah kata asing bagi kalian. Kalau ada, silakan kalian catat di buku kalian, kemudian kalian nanti cari di internet ataupun di perpustakaan-perpustakaan untuk mengetahui makna dari kata-kata yang asing tersebut. Sahabat rumah belajar, sebagaimana yang disebutkan pada iklan susu tersebut, susu memiliki nutrien yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh dan otak balita. Oleh karena itu, jangan lupa minum susu ya. Nah, sahabat rumah belajar,
Pernahkah kalian membuat susu di rumah? Apa bahan yang digunakan? Bahan yang digunakan adalah 1 saset susu dan 1 gelas air putih. Bahan yang digunakan untuk membuat susu salah satunya adalah air putih. Air putih ini merupakan zat tunggal karena air ini belum tercampur oleh apapun. Contoh lain dari zat tunggal misalnya emas 24 karat atau emas murni. Ada juga garam, ada lagi gula, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kira-kira berarti apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Definisi dari zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Sahabat rumah belajar, air yang merupakan zat tunggal ini, jika kita tambahkan dengan 1 saset susu, kemudian kita aduk-aduk hingga merata, setelah diaduk hingga merata, maka ini sudah tidak bisa dibedakan lagi mana yang air, mana yang susu. Jadi kalau seperti ini, apakah ini masih bisa disebut dengan zat tunggal? Betul sekali. Ini sudah bukan merupakan zat tunggal karena sudah tercampur oleh berbagai macam zat lain yang berbeda. Nah, zat yang semacam ini disebut dengan zat campuran. Definisi dari zat campuran adalah zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal yang berbeda. Dengan demikian, jelaslah bahwa susu ini merupakan zat campuran. Susu ini bisa memberikan manfaat yang sehat bagi tubuh bila kita minum secara rutin. Coba kita minum dulu ya. Ingat, saat makan atau minum, lebih baik kita sambil duduk. Sahabat rumah belajar, sebelum kita minum atau kita makan, kita harus berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Susu memberikan manfaat yang sehat bagi tubuh dan perkembangan otak kita. Sahabat rumah belajar, ternyata zat campuran dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu zat campuran yang bersifat homogen dan zat campuran heterogen. Apa maksud dari kedua zat campuran tersebut? Zat campuran homogen adalah zat campuran yang penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya air garam, sirup, susu, udara, perunggu, kuningan, emas yang kurang dari 24 karat, dan lain sebagainya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan zat campuran heterogen? Zat campuran heterogen adalah zat yang penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya, campuran air dengan kopi. Pada air kopi itu masih ada endapan kopinya, sehingga bisa dikatakan ia tidak tercampur sempurna karena masih bisa dibedakan. Contoh lain misalnya air dengan tepung. Ketika tepung diaduk-aduk di dalam air, tepung juga tidak bisa tercampur dengan sempurna karena lama-kelamaan tepung akan mengendap ke bawah juga. Kemudian contoh lain yang lebih jelas misalnya air dengan pasir.
ketika kita aduk-aduk pasir di dalam air, tentu pasirnya tidak bisa larut dan masih terlihat jelas mana pasir, mana air. Sahabat Rumah Belajar, itu tadi beberapa contoh tentang zat tunggal dan zat campuran. Untuk lebih memahami tentang kedua jenis zat tersebut, sahabat Rumah Belajar bisa mencari referensi-referensi tambahan baik di internet ataupun di buku-buku perpustakaan. Nah, untuk lebih memahami lagi, silahkan sahabat Rumah Belajar mencari beberapa contoh zat yang termasuk zat tunggal dan zat yang termasuk zat campuran di lingkungan sekitar kalian. Demikian, semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.